guys, balik lagi di YouTube channel yang selalu bahas alur cerita. Sekarang di sini ya, aku bakalan ngebahas lagi nih part ke-59, part terakhir si konyol Yifeng. Ya, untuk kamu yang belum nonton part sebelumnya, wajib untuk nonton terlebih dahulu sebelum nonton part ini, oke? Biar nyambung sinkronisasi. Sebagai apresiasinya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya. Dan untuk kamu yang mau traktir, bisa banget, linknya udah ada di deskripsi guys. Tapi untuk kamu yang nggak mau juga nggak apa-apa ya, cukup nonton video ini sampai selesai dan no skip-skip. Itu aku udah seneng banget kok ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke cerita terakhirnya. Let's go. Setelah kemarin Yifeng ini kan mode culik ya, dan sekarang di suatu tempat di pinggir kota. Dia langsung mengamuk, dia tidak menerima. Dia berkata, kau berani sekali ya. Aku ini tuan muda dari sekte Wenyu dan pria permaisuri putih. Berani sekali kau menangkapku. Yifeng yang santuy dia makan kuaci sambil menjawabnya. Ya, itu bukannya bagus ya. Gampangnya kamu adalah orang yang aku cari. Mendengarkan perkataan Yifeng, dia tidak menerima. Dia langsung berkata, memanas sekali ya. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku. Tadi sangat mendadak sampai aku tidak bisa bereaksi. Apa menurutmu aku tidak mampu melawanmu? Bersiaplah menerima kematianmu. Melihat dia yang mengeluarkan kekuatannya yang kebiru-biruan, Yifeng sangat happy sekali. Yifeng berkata, wah, pantasnya dia menjadi keluarga Sense. Dia benar-benar sesuatu. Tapi 1 menit telah berlalu dan dia tidak bisa melepaskan ikatan ini dan gagal. Yifeng bertanya, lah bukannya kau bilang mau menghabisiku, tapi kenapa ikatannya B tidak bisa kau lepaskan? Dia terus mencoba sampai beberapa menit kemudian dan sama sekali tidak ada reaksi dan tidak berhasil. Dengan ikatan tali yang sekuat ini, dia bahkan tidaklah percaya sang tuan muda ini. Bagaimana bisa? Ya, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sama sekali. Apakah karena benda ini ya, tali ini? Yifeng yang melihatnya yang sok belagak kali dan sama sekali kosong, tidak bisa melepaskannya. Yifeng dengan pisau itu dia mengancam dan menakuti sang tuan muda itu. Yifeng berkata, baiklah, hentikan omong kosong itu. Aku punya perseteruan yang tidak pernah berakhir dengan permaisuri putih. Jadi bawa dia ke sini sekarang atau aku akan menusukmu segera. Dia langsung meminta tolong ya kepada seseorang, tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Dia berkata kalau mengakui kalau dia tuh bohong saja punya hubungan dengan kekasihnya itu permaisuri putih. Dia berkata kepada si konyol Yifeng, kakak, aku tidak tahu di mana permaisuri putih itu, jadi bagaimana bisa aku membawanya ke sini? Yifeng bertanya-tanya, Allah, kau ini pasti berpura-pura. Lah, aku tidak mau mati dan itu benar, aku tidak tahu dia di mana. Aku tidak kenal sama sekali dengan permaisuri putih. Rumor kalau aku ini adalah pria permaisuri putih, itu aku yang buat-buat. Yifeng langsung kan menonjok dari sang tuan muda ini. Yifeng berkata, kau pikir aku bodoh? Semua orang dari 9 alam tahu kau prianya. Bagaimana mungkin itu bohong? Yifeng langsung kan mengeluarkan sesuatu dan itu alat-alat rantai, kapak, golf, dan jadi sangat ketakutan sekali apakah dia akan dihabisi seperti ini di tempat ini. Dia langsung memohon kepada si konyol Yifeng itu untuk melepaskannya dan memberinya ampun, tapi Yifeng tidak bisa melepaskannya. Yifeng langsung berkata ya, oke, aku tidak menyangka kau cukup gila, jadi jangan salahkan aku ya. Mari kita mulai dengan si kecil ini dan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dia akhirnya langsung berkata, kekuatan ayahku hampir setara dengan setengah Sense. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti akan membunuhmu. Mendengarkan itu, dia berpikir apakah Yifeng ketakutan dengan jawabannya, tapi Yifeng semakin menggila. Yifeng berkata kalau aku tahu, kau sudah bilang pada aku tadi. Dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya dan dia ini auto mewek yang melihat tampang dari si konyol Yifeng yang menggila ini. Di sini Yifeng langsung memberikan alat komunikasi dan itu adalah slip giok di cincin penyimpanan Yifeng. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, minta ayahmu untuk datang menyelamatkanmu.
Sang tuan muda ini bertanya-tanya ya melihat reaksi si konyol Yifeng ini. Apakah ada yang salah? Bukankah seharusnya dia takut, memohon ampun, lalu melepaskanku? Tapi kenapa dia memberikanku slip batu giok ini ya? Ketika dia tidak bisa bereaksi apapun itu, Yifeng langsung berkata, aku bilang kau segera menelpon ayahmu guys. Dan dia langsung ya menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba di sini aura langit berubah dan bergelintirlah petir di mana-mana. Yifeng langsung menengok ke arah atas dan terdengar suara berkata, siapa yang berani menyakiti anakku? Wah, Yifeng sangat bahagia kali kan sambil memegang kapak itu. Yifeng berkata, ini cukup hebat dan cepat reaksinya ya. Anaknya bangga kali ketika ayahnya datang. Ayahku datang ya, ini saatnya kau akan kalah. Tapi Yifeng langsung memegang anaknya ini. Yifeng berkata, aku orang yang ingin membunuh anakmu. Jika kau tidak mengambil tindakan, aku akan segera membunuhnya. Di sini anaknya langsung menangis ya, meminta bantuan ayahnya untuk menyelamatkannya. Dia ini ya, ayah dari sang tuan muda Shu Kaisan yang bernama Shu Qianzi. Dia langsung berkata, Qianzi ini anak kecil, kau berani sekali ya, nampaknya kau cari mati di sini. Wah, Yifeng langsung bangga kali dan bersemangat. Poster ini, momentum ini, efek spesialnya ada di mana-mana. Ini benar-benar perhentian pertunjukan. Dia sangat mirip dengan ahli yang tidak ada dibandingkan dalam novel kehidupanku sebelumnya. Ada kemungkinan aku akan mati kali ini dan dia nampaknya sangatlah kuat. Yifeng berkata, aku mendekati kematian. Apa yang kau bisa lakukan soal itu? Dan dia, Qianzi ini langsung mengeluarkan sebuah kekuatan tapak suci dan itu langsung mengarahkan ke arah si konyol Yifeng. Yifeng ngambil serangan itu, wah dia langsung pasrah sekali ya, langsung dia membentangkan tangannya seperti burung. Dia berkata, momentum ini akhirnya datang. Dan Yifeng ketika mati dia tentunya akan menjadi immortal sejati, keabadian akan datang di hadapannya. Tapi ya, ketika itu Yifeng bereaksi, apa-apaan itu, mana? Tidak ada satupun serangan yang mengenai si konyol Yifeng ini. Dan ayahnya Qianzi ini pun bingung, apa-apaan ini. Dia berpikir kalau Yifeng ini menghindari serangannya. Namun serangannya tidak ada satupun yang menyentuh ke arah si konyol Yifeng itu. Berkali-kali dia mengeluarkan serangannya, Yifeng amat sangat muak. Yifeng langsung berkata, cuma itu saja kemampuanmu dengan aura yang begitu kuat. Menurutku kau seorang yang sangat mahir. Emosi yang tidak berguna itu, Yifeng langsung kan mengeluarkan kekuatannya dan langsung kedua orang ini jadi tahanan si konyol Yifeng. Yifeng langsung berkata kan, katakan cepat, di mana permaisuri putih? Dia, Qianzi langsung berkata, panggil, aku akan memanggilnya sekarang, permaisuri putih. Dia tentu saja, dia ini kan menantuku. Dia akan datang, tentu saja senior, santuy. Dan Yifeng langsung memberikan giok ini, alat komunikasi giok slip. Yifeng berkata, aku lebih menyukai itu. Sekarang cepat panggil permaisuri putih ke sini. Hah, iya, cepat. Si ayahnya kan berpikir ya, dia jelas-jelas tahu kalau permaisuri putih ini tidak akan menerima pesan darinya. Apalagi dua orang yang asing baginya yang tiba-tiba mengaku kalau mereka ini dekat dengan permaisuri putih. Ya jelaslah. Tapi dia tidak tahu kalau aslinya permaisuri putih itu adalah kenalan dari si konyol Yifeng. Nah, kalian kalau nggak tahu nonton nih di part sebelumnya guys. Dia berpikir ya, tapi setidaknya kita harus menipu si pria gila ini dan kemudian menemukan jalan untuk meloloskan dirinya. Sementara berpindah tempat dan akhirnya ini berada di kediaman White Empress, permaisuri putih. Seseorang langsung mendekat dan berkata kalau ya walaupun masing-masing dari 3000 dao itu berbeda, semuanya bermuara kan pada tujuan yang sama. Lantas mengapa dao cintamu itu begitu rumit? Suji, seorang sword science. Dan perempuan berambut ungu yang ditunggu-tunggu, dia adalah Piao, seorang permaisuri putih White Empress. Mereka berdua nih ya tentang curcol ya, masalah percintaan. Dia berkata kalau percintaan Piao ini sangatlah rumit. Padahal aslinya di sini Piao ini selalu memikirkan si konyol Yifeng.
Suji langsung berkata, siapa itu Yi Feng? Kenapa kamu masih terobsesi padanya? Padahal kau sudah menjadi seorang sains. Tiba-tiba di sini seseorang langsung berkata, mengatakan White Empress ada kabar gembira. Ada pesan dari Jet Sleep. Ya, Yi Feng saat ini berada di kota kecil bernama Kota Wu di aliansi 9 Real. Mendengarkan itu, kedua orang ini kan kaget kan. Wah, akhirnya aku menemukannya. Suji berpikir hanya mendengar berita tentang Yi Feng membuat Biao Piao Piao permaisuri putih sangat happy kali. Emosinya yang lama terdiam berfluktuasi. Apakah Yi Feng itu adalah seseorang yang istimewa? Suji di sini bertanya-tanya seperti apa Yi Feng itu. Sementara kedua orang itu yang diikat di pohon menjadi tontonan warga di sini. Mereka bertanya-tanya, kenapa orang itu? Bukankah itu master sekte dari sekte Wenyu ya? Lantas mengapa dia diikat? Mustahil kan? Mengingat betapa kuatnya Master Sekte Shu, bagaimana bisa? Ini bisa terjadi. Ayah dan anak ini yang jadi tontonan warga, dia sangat malu. Dia seperti harga dirinya itu telah dihancurkan. Dan mereka ini berkata, benar, coba kau panggil White Empress. Bukankah kau bilang kalau kau itu adalah kekasih dari White Empress? Panggil dia, datang segera untuk menyelamatkanmu. Dan di sini ya, para warga mencemooh kedua orang ini yang diikat di pohon. Tapi tiba-tiba seseorang langsung menengok ke arah langit dan berkata, cepat, coba. Apa sih? Itu loh, kau lihat ke arah langit. Langit itu langsung kan bergeser seperti pintu di rumah yang biasa tapi di sini langit tiba-tiba bergeser, terpancar cahaya. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah itu adalah Sense dan dia adalah permaisuri putih. Mereka yang melihat permaisuri putih Biao Piao Piao, mereka langsung berkata, itu adalah White Empress dan sebelahnya itu, iya, dia itu kan adalah Sword Sense. Wah, aku pernah melihat sebelumnya hanya dari potret, tapi kali ini aku melihatnya secara nyata. Mereka di sini langsung hoba kali kan tontonannya. Mereka di sini bahkan tidaklah percaya. Itu berarti bukankah mereka benar ya apa yang dikatakan oleh Shu Keishan? Apakah White Empress itu adalah kekasihnya? Dan kedua orang ini, mereka juga bingung apa yang sedang terjadi. Kenapa White Empress benar-benar ada di sini? Dia langsung berkata, salam untuk kalian berdua, Lord. Kamu pasti datang ke sini untuk menyelamatkan kami kan? Cepat tolong. Dengan gercep ya, mereka langsung meminta tolong kepada Bai Piao Piao White Empress dan Yi Feng ini datangkan. Yi Feng langsung berkata, wah ada kerumunan apa nih ya? Aku berada di dalam rumah dan mendengar White Empress ada di sini. Coba tengok mana. Dan di sini ya, dia langsung berkata kan dengan gercepnya kepada Lord Empress, permaisuri putih. Dia berkata kalau permaisuri putih itu dialah penjahat yang telah mencoreng reputasimu dan bahkan mengancam akan bertarung melawan White Empress sampai mati. BPP langsung berkata, kau Iya, Lord Empress, tolong beri kami perintah. Dan ini sangat happy kalian. White Empress angkat bicara. Wow, suaranya itu loh. Itu seperti Heavenly Melody. Anak itu, Shu Keishan sangatlah beruntung. Mereka berpikir kalau Shu Keishan ini benar-benar berpacaran dan menjalin asmara dengan Bai Piao Piao. Tapi di sini ya, permaisuri putih itu langsung berkata, kalian ini berdebah, sampah, berisik. Dan di sini ayah dan anak itu langsung terhempaskan dari tari dan langsung terhempaslah, melantinglah. Mereka yang melihat reaksi dari BPP, mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah kemarahan Sang Sen seperti ini ya? Dan dia dengan mempesonanya, pipinya memerah, berkata kepada si Konyol Yi Feng, lama tak jumpa. Yi Feng langsung berkata, lah, kau BPP kan? Jadi kamu adalah sense legendaris dari White Empress. Yi Feng kaget cuy. Yi Feng berpikir sudah berakhir rangkaian metode yang disiapkan sebelumnya. Semuanya tidak akan berguna sekarang. Yi Feng langsung berkata kan kepada si Bai Piao Piao, kamu bisa nggak kamu membunuhku sekarang? Lelucon itu sangat menarik. Yi Feng langsung kan kena mental kali dan kan tidak percaya kalau permaisuri putih itu adalah orang yang dia kenal.
Yifeng berpikir dia menganggapnya lelucoan, padahal aslinya aku benar-benar tidak bercanda. Akankah seseorang membantuku untuk setidaknya membunuhku lah ya, untuk aku menjadi sang keabadian immortality? Bai langsung berkata kepada si Li Feng, aku dengar kamu mencariku akhir-akhir ini. Yifeng langsung kan menengok ke arah Bai Piao Piao, dia berkata kalau memang seperti itu, tapi aku tidak menyangka kalau kau itu adalah seorang Saint. Dia dengan sangat happy kali dan pipinya yang merona, dia langsung menjawabkan si Li Feng itu dengan penuh semangat. Aku telah membuat banyak kemajuan dalam kultivasi akhir-akhir ini, namun aku tetap orang yang sama kok seperti sebelumnya. Baik aku yang kau kenal sebelumnya, dan sekarang seperti Sense. Aku orang yang sama, tenang. Dan Yifeng langsung ya menaruh tangannya di pundak dari Bai Piao Piao. Yifeng berkata, aku mengerti, sungguh berharga bisa mengenalmu dalam hidupku. Dia langsung berdebar-debar cuy, mendengarkan perkataan dari si konyol Yifeng itu. Ya, permaisuri putih, dia langsung kan mengeluarkan aura Dao yang begitu sangat hebat. Tapi di sini mereka yang mendengarkan kalau permaisuri putih ini ternyata kenalan dari si konyol Yifeng, mereka tidak menerima yang menontonnya ini. Mereka berpikir, lah, Yifeng sampai itu berandal sialan, kenapa ya dia bisa mengenal sang Sans. Mereka sangat iri kali bawain dengan si Li Feng ini. Mereka berpikir kalau di sini Yifeng adalah kekasih dari White Empress yang sebenarnya. Suji yang melihatnya, dia bahkan tidaklah percaya. Meskipun Piao Piao sangat berbakat, Dao cintanya sangat rumit, dan semenjak dia terbangun sebagai Sans, Dao cintanya tidak pernah akan berfluktuasi lagi. Dan sekarang secara mengejutkan, Suji langsung berkata, kau yang bernama Yifeng. Lah, kau siapa? Ya, aku Yifeng. Di sini, Piao Piao langsung memperkenalkannya kepada si Li Feng kalau dia ini adalah teman baiknya. Dia berada di ranah Undefeated Sword Science. Dengan gercep di sini, permaisuri putih langsung mengajak si Li Feng ini untuk bergabung bersamanya. Sampai di lokasi tempat Piao Piao berada, Yifeng yang melihat sekelilingnya, Yifeng langsung berpikir ya, seperti yang diharapkan dari kediaman sang Sans. Ini benar-benar tempat yang indah untuk berkultivasi. Yifeng berpikir ya, aku kan seorang half Sans ya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat tempat yang indah di sini. Yifeng berkata, kalau jika kamu ingin mencari Divinity dan Longevity, terbanglah melintasi awan dan lautan. Dewa Divine Mountains akan menyambutmu seperti mimpi jalan yang penuh dengan teman lama. Dan mereka berdua nih berpikir kalau Yifeng ini sedang berpuisi dan dia sangat kasmaran sekali Bai Piao Piao ini. Sampai-sampai di sini ya Suji bertanya-tanya mengapa Dao Piao Piao mendapatkan pencerahannya lagi. Mungkinkah itu hanya karena beberapa kalimat yang diucapkan oleh pria itu? Dia bahkan di sini ya, dengan tatapannya, dia sangat tidak setuju dan tidak senang dengan si konyol Yifeng ini. Ketika di sini, permaisuri putih mengajak Yifeng ini untuk bersantui, duduk happy-happy kali, dan sambil minum-minum teh. Tapi di sini Yifeng berkata kalau tunggu sebentar, aku masih punya sesuatu yang belum diberitahukan kepadamu. Dan di sini Suji langsung pergi kan meninggalkan Yifeng dan Bai Piao Piao berdua. Tiba-tiba di sini seseorang langsung berkata, White Empress, Lord Chi Science ingin bertemu dengan Anda. Itu Gu Qincheng kan? Tapi di sini Piao langsung menolaknya. Tapi tiba-tiba dia nongol nih nyelonong aja. Dia berkata kalau tolong maafkan aku ya. Aku sudah menantikan momen ini lama. Dan dia adalah Chi Sense yang bernama Gu Qincheng. Yifeng yang melihatnya, wah banyak kali ya Sense ini. Dan siapa lagi dia ini? Dia yang tiba-tiba ditolak akan kedatangannya. Karena Yifeng ini kan, dia langsung kan auto ngamuk. Dia langsung menuju ke arah Yifeng. Kau ini berani sekali ya, kau ikut campur. Dari mana kau sudah tanya? Dan dia meminta pelayan untuk mengusir Yifeng ini. Yifeng langsung berkata, berhenti berbicara. Siapa yang berbicara denganmu? Kau tuh sangatlah berisik. Yifeng langsung berkata, menuju ke arah pria yang gazebo ini. Nona Bai, apakah dia temanmu? Oh, dia bukan temanku kok. Dia cuma kenalan.
Dan ketika di sini dia merasa seperti diabaikan, dia langsung marah sekali kan. Dia berkata kalau aku akan memberikanmu pelajaran dan dia langsung mengeluarkan kekuatannya. Tentu saja di sini Yifeng dengan berbangga hati sangat menerimanya. Yifeng langsung berkata kalau itu seharusnya cukup kuat kan, tapi apakah itu cukup untuk membunuhku secara langsung? Lagi-lagi di sini Yifeng seperti kompor. Tapi ketika di sini serangan itu mengenai si Koyo Yifeng dan Bayi Pepel, dia di sini panik sekali kan. Dan ternyata hasilnya itu zong, lagi-lagi tidak terjadi apapun. Yifeng yang melihatnya, aku pikir serangan tadi yang begitu kuat akan melukaiku, tapi ternyata seperti keras. Apa sih, hujan gerimis doang? Dia yang diledek oleh si Koyo Yifeng itu, dia tidaklah jelas menerimanya. Dia langsung berkata menjawab Yifeng, aku telah meremehkanmu ya, ternyata sepertinya kekuatan 30% tidak cukup untuk membunuhmu. Jadi jangan salahkan aku jika aku akan segera mengirimkanmu ke neraka. Untuk kedua kalinya dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke si Koyo Yifeng itu. Yifeng kali ini gagal untuk rencana pembunuhan tahap kesekian banyaknya. Dia langsung berkata kan, Tuan Yi, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ya, Yifeng yang melihatnya, aku berharap untuk tidak baik-baik saja ya padahal. Dan dia, si Piao itu, dia sangat muak dengan cheese sense itu. Dia langsung berkata, Tuan Yi itu adalah tamu terhormatku, kau telah melewati batas. Ketika di sini mereka berdua berdebat, Yifeng berpikiran nampaknya Gu Qincheng ini seperti salah paham, memahami hubungan mereka berdua antara Nona Bai dan juga aku. Awalnya aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk mati setelah Suji pergi. Tapi, aku tidak mengharapkan ada kejutan seperti ini. Dan dia langsung mengeluarkan rencana ke 1000 kalinya, karena di sini gagal. Yifeng langsung berkata kepada Nona Bai Permaisuri Putih, Nona Bai, di tengah pertarungan angin membuat rambutmu sedikit berantakan. Dia langsung menggombal-gombali sampai di sini Qincheng langsung kan muak sekali. Qincheng tuh langsung berkata, kau pikir kau siapa sehingga berani menyentuh piau-piauku seperti itu? Apakah kau ingin cari mati? Oh, tentu benar. Kamu telah melihatku kan menembus diriku. Bahkan seranganmu yang pertama itu sia-sia saja. Melihat kalau Gu Qincheng itu telah pergi, Piao langsung berkata kepada Yifeng, nampaknya kau telah menyebabkan masalah yang begitu besar. Yifeng bertanya, maksudmu aku menyebabkan masalah besar? Maksudmu apa ya? Piao langsung menjelaskan kalau, tapi aku tidak bermaksud ya untuk menyalahkanmu. Tapi kau bilang barusan itu sama saja telah menyinggung beberapa orang. Tentu saja kau akan terlibat dalam masalah yang serius. Gu Qincheng itu dia orang yang ahli dalam catur dan sangat kejam dan licik. Dia sudah berada di ranah Sen selama ribuan tahun. Meskipun Gu Qincheng mengabaikan latihan kultivasinya demi hiburan, dia tetaplah salah satu dari sedikit orang jenius yang muncul dalam ribuan tahun. Yifeng yang mendengarkan kabar baiknya, dia tidak hanya pemarah tapi juga picik ya. Ini kedengarannya yang bagus. Yifeng langsung berkata kalau suruh dia segera datang ke sini jika dia butuh sesuatu. Aku akan menunggunya di sini. Dan sampai 2 hari kemudian, Yifeng masih menunggunya sampai bosan kali kan. Yifeng yang melihat sekelilingnya, Yifeng berkata kalau Piao mengatakan bahwa untuk menyelesaikan kebencian Gu Qincheng, dia mengundang Qi Sense itu sebagai tamu hari ini. Kenapa dia belum datang? Di mana laki-laki tua pendendam itu? Akan sangat buruk jika dia menolak mengambil tindakan di sini karena dia takut kepada Piao. Yifeng di sini kan langsung menuliskan sebuah sepucuk surat untuk memanas-manasinya. Dan dia yang tiba-tiba mengintip si Koyo Yifeng ini, dia auto lari kabur karena memerah dipuji-puji si Koyo Yifeng ini. Yifeng langsung berkata dan memanggil pelayan untuk memberikan surat ini kepada Gu Qincheng. Tapi dia sang pelayan berpikir ya setelah melihat si Koyo Yifeng, Empress Bai telah meminta agar Tuan dan Qi Sense-gu tidak bertemu satu sama lain, tapi Tuan Yi berinisiatif untuk mengirimkan undangan. Dia bertanya-tanya, dan dia akhirnya melihat surat itu, dan ternyata isi surat itu, dia kaget. Di sini, Gu Qincheng tiba-tiba datang. Gu Qincheng berkata, apa yang kau lakukan berdiri di tengah jalan? Kau menghalangi jalanku. Dan surat dari Yifeng yang dia tulis tiba-tiba jatuh, dan itu tertulis untuk Gu Qincheng secara pribadi. Tapi sang pelayan ini ketar-ketir melihatnya. Ketika di sini Gu Qincheng itu datang, dia membacanya. Dia sangat
Kesel kali. Dia berkata kalau dia bersumpah akan membunuh si konyol Yi Feng ini. Dan di sini Gu Qincheng langsung auto kabur ya untuk mencari si konyol Yi Feng ini. Sementara sang pelayannya dia ketar-ketir dan berkata kalau Permaisuri Putih bagaimana? Tapi sementara itu dia masih tersepona mendengarkan Yi Feng. Dan dia masih belum connect nih. Tiba-tiba dia berkata ketika di sini Gu Qincheng menemui menghampiri si konyol Yi Feng akan bertarung. Dia baru sadar dan dia kaget cuy. Dia berpikir jika Gu Qincheng itu berani menyakiti Yi Feng sehelai rambutnya, tentu saja dia tidak akan aku biarkan. Di Gunung Hao ini, dia sang patua sedang berkultivasi. Tiba-tiba di sini dia berkata kalau Nona, saya baru saja memikirkan Half Suns itu dan saya tidak memperhatikan kedatangan Anda. Apa ya yang kau butuhkan? Dia langsung berkata kalau gulungan formasi terkuat apa yang tersisa di Manor hari ini. Gulungan terkuat? Untuk apa ya? Formasi terkuat saat ini adalah formasi Grade 7 The Soul kan? Itu telah diturunkan dari zaman kuno dan masih merupakan formasi tingkat atas. Dan dia berkata untuk apa dia menanyakan itu. Tapi Piao berkata segera bawakan itu kepadaku. Sementara sekarang tepatnya di Pulau White Empress di suatu tempat di sini Gu Qincheng telah menunggu si konyol Yi Feng ini. Tiba-tiba di sini yang datang itu adalah Biao Piao Piao. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau datang? Kupikir itu adalah Half Sense, tapi aku tidak menyangka kau datang ke sini ya. Apakah kau mengkhawatirkanku? Tapi Piao di sini langsung berkata, aku di sini bukan untukmu. Kau jangan salah paham. Aku juga bukan di sini untuk memohon untuk Yi Feng. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini, dia masih tidak paham apa yang dimaksud oleh Biao Piao Piao ini. Di sini, Gu Qincheng berkata menegaskan kepada si Biao Piao Piao. Kau juga harus sadar, meskipun kau adalah seorang sense, kamu bahkan tidak memiliki pondasi yang stabil karena belum lama kau bangkit. Aku menyarankanmu untuk tidak menimbulkan masalah dan jangan ikut campur kali ini. Tapi tiba-tiba di sini dia langsung mengeluarkan sebuah gulungan itu kan, bermaksud untuk menyegel dari Gu Qincheng ini. Gu Qincheng langsung berkata, Piao, kau nampaknya seperti orang yang sangat sombong ya. Kalau tidak mau menderita, jangan berkata seperti itu. Ternyata, ini yang dia lihat adalah formasi kuno. Dia bahkan tidaklah percaya ketika Piao Piao mengeluarkan formasi itu. Di sini Piao Piao langsung berkata menjawab kepada Gu Qincheng, tentu saja yang kulakukan ini demi cintaku. Aku harus melakukannya. Sementara di ruangan ini, Yi Feng masih kan menunggu. Dia berkata kalau ada apa dengan Gu Qincheng ini, dia sebenarnya bukanlah pengecut kan. Aku menantangnya melalui surat, tapi dia masih tetap tenang. Dia bahkan tidak membalas surat itu. Yi Feng masih menunggu balasan dari Gu Qincheng itu, dan tiba-tiba di sini Piao datang kan menghampiri Yi Feng. Yi Feng bertanya, kenapa Nona Bai datang ke sini tengah malam? Di sini Piao langsung berkata kepada Yi Feng, kau tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Aku sudah mengetahui segalanya. Apa yang kau tahu? Di sini Piao itu kan telah mengetahui ya kalau Yi Feng ini telah menantang Gu Qincheng untuk bertarung. Piao juga mengetahui kalau kamu memusuhi dia demi diriku ini. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Yi Feng yang mendengarnya tidak percaya. Dia langsung berkata kan kepada Nona Bai ini sambil memegang tangannya. Nona Bai, terima kasih ya telah menjebak dalam formasi 7 di slot. Kalau begitu, ayo kita batalkan formasi Grade 7 di slot itu. Aku ingin bertarung secara adil dengannya. Piao tidaklah percaya, dia kaget dan dia langsung mencegat si konyol Yi Feng ini untuk keluar. Tapi lagi-lagi di sini, Yi Feng langsung kan menenangkannya. Dia langsung berkata, aku tidak akan bisa hidup lagi kali ini. Tenang saja, izinkan aku menunjukkan kartu trufku yang sebenarnya. Yi Feng menjelaskan kalau sebenarnya Yi Feng itu punya teknik sihir, walaupun belum terbukti, tapi aku mengetahui kalau betapa efektifnya itu. Selama aku bisa berdiri setelah mati, aku bisa mencapai keabadian. Keterampilan kultivasiku juga tentu akan meningkat pesat. Dia bertanya-tanya maksud dari berdiri setelah kematian. Apa maksudnya? Dari sini Yi Feng langsung meminta si bayi itu untuk menyerang sekuat tenaga ke arah Yi Feng.
Karena di sini permintaan Yifeng, tentu saja dia langsung mengeluarkan sebuah serangan yang langsung mengarah si konyol Yifeng itu. Di sini ya, pusaran berwarna merah langsung tertuju ke arah si konyol Yifeng itu dan langsung menyerangnya. Tapi ketika serangan Biao Piao Piao tertuju kepada si konyol Yifeng, itu tidak terjadi apapun. Piao berkata kalau kekuatan penuhku itu bahkan tidak sedikit pun tergores kepadamu. Yifeng, mungkinkah tingkat kultivasimu bukan half sense, melainkan seorang sense? Tapi di sini Yifeng kaget ya, dia tidak percaya ketika Piao berkata kalau Yifeng ini adalah seorang sense. Sebelumnya, di Pulau Racun, Pak Tua yang menyamar berkata kalau Yifeng ini berada di half sense, dan ternyata Yifeng berada di tingkat sense. Yifeng langsung menjawabnya, bagaimana mungkin aku menjadi seorang sense? Aku yakin kau itu bercanda. Bukankah seharusnya kamu melihat sekelilingmu ya sebelum mengatakan itu? Yifeng menjelaskan, ketika serangan Biao Piao Piao itu, terjadilah lubang yang sangat besar dan serangan itu tidak mengenai si konyol Yifeng. Dan Suji datang ya bertanya kalau apa yang telah terjadi di sini, kenapa Piao menyerang di Manor. Tentu saja serangan itu membuat Manor bergetar. Piao langsung berkata menjelaskan kepada Suji kalau Yifeng, kakak Su dan aku adalah sahabat yang dekat. Tentang masalah ini, bisakah aku memberitahunya? Ya, tidak masalah, katakan saja kepadanya. Di sini, dia langsung mengatakan kepada Suji yang sebenarnya, kalau Yifeng itu sedang mencari kematiannya.